Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya memberikan judul materi firman Tuhan ini dengan judul bagaimanakah mengatasi rasa takut. Nah, mari kita buka di dalam kitab Yohanan pasal 6. Yohanan pasal 6 ayat 15 sampai ayat 21. Oke, saya akan bacakan untuk saudara. Kita baca ayat 16-nya saja ya. 16 sampai 21, demikianlah bunyinya. Dan ketika senja tiba, para muridnya turun ke danau. Dan setelah masuk ke dalam perahu, mereka pergi ke seberang danau itu ke Kapernaum. Dan malam telah tiba dan Yesua belum juga datang kepada mereka. Dan danau itu bergelora karena angin kencang bertiup. Lalu setelah mendayung kira-kira 25 atau 30 stadia, mereka melihat Yesua yang sedang berjalan di atas danau. Dan ketika perahu itu menjadi semakin dekat, mereka pun ketakutan. Lalu dia berkata kepada mereka, "Inilah aku, jangan takut." Oleh karena itu, mereka berniat menaikkan dia ke dalam perahu itu, dan tak lama kemudian perahu itu sudah berada di pantai tempat kemana mereka akan pergi. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara yang terkasih, di sini ada satu cerita tentang murid-murid Yesua yang ketakutan karena masih ada di tengah danau. Dan perlu saudara ketahui bahwa danau Galilea ini itu danaunya sangat besar. Mungkin kalau saya katakan sudah mirip laut, saudara. Sehingga wajar kalau murid-murid itu ketakutan. Nah, di sini ketika mereka takut, Yesua berkata di ayat yang ke-20, namun Yesua berkata kepada mereka, "Inilah aku, jangan takut." Nah, saya akan menggarisbawahi kata jangan takut, saudara. Karena di dalam kehidupan kita, ya, setiap manusia itu memiliki rasa takut. Jadi setiap orang itu memiliki rasa takut dan itu wajar. Ya. Tetapi ada takut yang tidak beralasan. Nah, itu yang sangat tidak wajar, saudara. Takut tetapi tidak beralasan. Jadi tiap manusia itu pasti ada rasa takut. Nah, ada beberapa rasa takut yang perlu kita atasi, perlu kita tangani, saudara. Yang pertama adalah takut terhadap setan. Saya katakan bahwa rasa takut itu wajar, tetapi kalau itu tidak wajar, itu hukumnya dosa di hadapan Tuhan. Karena rasa takut itu sama saja tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Perhatikan kata-kata saya. Orang yang takut itu sama saja dia tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Jadi ini yang saya rasa kita perlu belajar, perlu praktek, saudara. Agar supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan ini loh, ada Tuhan di dalam diriku. Di dalam kitab 1 Yohanan pasal 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa Roh Kudus itu lebih besar dari roh yang menguasai dunia ini. Dia ada di dalam diri kita. Sekarang saya akan coba kita pilah-pilah satu-satu, saudara. Takut terhadap setan. Siapa di sini yang takut akan setan? Saya ingin sedikit berdialog
Ada yang takut sama setan, tolong angkat tangan. Ada di sini? Siapa yang berani sama setan, angkat tangan. Waduh, lah kok sekarang jadi angkat tangan semua ya? Wah, berarti ya sudah hebat sudah saudara. Ya, ambong ngapusi apa enggak tahu ya. Tadi Dili angkat tangan enggak? Enggak, coba sini, saya pengen tanya. Maju sini. Coba mic-nya. Saya pengen tahu. Ya, nanti kita cari solusinya. Ya, naik sini. Tadi tak amati kok mau angkat tangan semua. Oke, sekarang pertanyaan saya, apa yang Dili takutkan terhadap setan? Wajahnya. Wajahnya kenapa? Elek. Oh, pernah lihat? Syukur belum. Wah, lah belum kok ngomong elek. Dio yang bilang wajahnya mengerikan. Loh, kan Dio yang lihat. Berarti kalau begitu saya memberitahu bahwa Dili ini terobsesi dari kata-kata orang. Nah, kata-kata orang itu bisa membuat hati kita menciut. Saya ambil contoh misalnya, kalau seseorang ketemu dukun, ya nanti dulu sebentar, belum selesai. Kalau ketemu dukun, jenggotnya panjang, rambutnya panjang, cincinnya banyak, jelekiting jalan begini, lihat wajahnya saja sudah nampak serem atau tidak? Enggak serem. Kalau dukun enggak. Oh enggak, kalau dukun enggak, puji Tuhan. Tapi biasanya orang-orang itu, sekarang saya kasih perumpamaan masalah dukun dulu ya. Begitu melihat orang itu kelihatannya kan sakti, ya kan? Wah ini cincinnya banyak, wah ilmunya banyak ini, perewangannya mesti banyak, rambutnya panjang, jenggotnya panjang. Sekarang saya kasih tips ya, untuk bisa membuat kita berani, kita harus punya keyakinan. Ini nanti terhadap takut-takut ini sama sebetulnya. Kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan yang saya sembah itu ada bersama kita. Yakin nggak Tuhan bersamamu? Amin. Yakin? Yakin. Kenapa mesti takut sama wajah yang buruk itu? Nah sekarang tak kasih tahu. Coba kamu ngeprint gambar setan yang wajahnya paling buruk, ya. Tempelkan di tembok, liatin gini. Lalu katakan, hey, kamu tuh nggak ada apa-apanya dengan aku, tahu? Nanti kalau keluar, masa bisa keluar? iya bisa. Wah, nggak bisa, nggak usah takut. Tapi kalau belum apa-apa, sudah dibuat begitu, maka yang keluar itu sebetulnya setan bukan? Imajinasi. Nah, imajinasi ngerti kok. Ya. Oke, jadi itu yang pertama. Nanti dulu sebentar. Saya mau tanya kedua. Apa yang membuat kamu, kalau tadi kan kenapa kamu takut ya? Terus kalau seandainya betul-betul ketemu, lalu apa yang ada di pikiranmu? Tengking. Wah, itu kan berani. Terpaksa. Waduh, itu berarti nganu ya, jurus kepepet. Iya. Nah, oke, ya sudah cukup ya. Berarti jawabannya adalah karena terobsesi oleh orang lain. Kita sering menghadapi seperti itu loh saudara, terobsesi sama orang lain. Orang ngomong gini kita percaya seolah-olah, wah orang itu sakti gitu ya. Saya kasih tahu ya. Memang saya kan memang latar belakangnya ada ilmu bela diri ya saudara. Nah saya mengambil pola ketika orang belajar ilmu bela diri. Orang itu didoktrin begini, bahwa kamu ngelawan orang itu mesti KO sama kamu, apapun alasannya. Nah kita itu harus percaya diri. Kalau orang belajar ilmu bela diri itu percaya diri bahwa aku punya kemampuan, tapi karena kita percaya kepada Bapa Yahweh, kita percaya diri bahwa Tuhan ada bersama kita.
Paham nggak saudara? Saudara bisa nangkep nggak omongan saya nih? Misalnya sekali waktu saudara jalan tiba-tiba ada kuntilanak yang gerombiang rambutnya panjang nutupi mukanya gitu, lalu apa yang saudara lakukan? Apa? Lawang sisiran saja nggak bisa kok. Ya, kenapa apa yang ditakutkan? Kalau ria takut nggak sama setan? Apa? Lumayan. Takut apa enggak kok lumayan? Kita ini hari Rabu ini belajar loh ya, menghadapi rasa takut. Coba saya mau tanya sama Ria, maju ke sini. Saya pengen tahu ya. Kalau tadi obsesi, sekarang apa kita perlu tahu? Nah, saya mau tanya, yang Ria takutkan setan itu apa? Muka Evi. Mukanya, sebutlah setannya nggak punya muka deh. Tambah medeni. Tambah medeni. Tadi katanya mukanya, ya toh? Sekarang tanpa muka tambah medeni. Lah berarti kan alasan pertama ini nggak masuk. Ya toh? Ada nggak setan yang tanpa muka? Oh ada, mukanya lepes putih gini. Kan nggak ada mukanya. Ya toh? Lah terus apanya yang ditakutkan? Tadi takutnya sama muka, sekarang tak hapus mukanya. Nggak ada. Sebenarnya takutnya semuka sama masuk ngageti, Pi. Apa? Ngageti. Loh bukankah kalau kita didor gitu ya kita kaget? Terus? Kaget yuk muka medeni itu. Nah, oke. Takut dan mukanya medeni. Sekarang saya kasih tahu jalan keluarnya. Loh saya ngomong begini karena saya dulu takut setan, saudara. Jadi pengalaman saya bagikan. Ya, saya nggak berani ngomong kalau saya nggak ngalami. Ya, jadi begitu kita kaget, sampai hari ini pun saya bisa kaget. Tetapi kita segera sadar diri bahwa saya ini nggak sendiri loh, ada Tuhan. Ya, jadi kita harus begitu. Makanya saya agak khawatir ya kalau ada orang nakut-nakutin saya, itu refleksnya bisa kayak itu satpam yang di Jakarta ya, yang ada suster ngesot ditendang mukanya sampai koprot ya. Kenapa? Karena memang orang nggak takut setan tuh begitu. Jadi yang pertama muka yang kedua adalah ngageti. Ada lagi nggak? Apa? Sudah, oke, terima kasih. Saya kasih tambahan satu lagi. Sebetulnya yang membuat kita menjadi gentar itu adanya energi yang muncul dari setan itu sendiri. Saudara tahu, setan itu adalah malaikat yang jatuh. Ketika dia jatuh disebut setan, dia pemberontak. Yang tadinya indah, yang tadinya bagus itu berubah menjadi buruk. Dan di dalam diri setan itu ada energi. Saya rasa orang-orang yang peka dia akan ngerti, saudara. Oh, ini ada energi. Seperti misalnya saya masuk rumah orang gitu ya. Saya masuk rumah orang, saya bisa tahu. Oh, rumah ini energinya tidak baik. Tapi saya kan tidak perlu sesumbar ngomongnya, omahe ora apik kan tidak mungkin, saudara. Saya diem. Tapi saya bisa ngerti. Ya, apalagi saya sering ngusirin setan. Itu akan terasa banget, oh ini energinya tidak baik. Nah untuk hal yang pertama ini, takut terhadap setan, ini kita harus bisa mempercayai bahwa aku itu tidak sendiri. Artinya begini, kita itu setiap saat, kalau setan itu kan munculnya malam hari, ya toh? Nah kita harus memulai mengobsesi diri, mensugesti diri dengan berkata bahwa aku punya kekuatan yang luar biasa, energiku lebih besar dari kekuatan setan. Jadi kalau sudah mulai malam itu saudara mulai mensugesti diri, aku nanti kalau berhadapan dengan setan aku akan hadapi, ya harus seperti itu. Saya punya teman ya, namanya Hok, saudara.
Hok ini orang Comal, dia pernah ikut saya di pastori di gereja lama. Nah, anak ini tak ajari saudara. Kalau kamu berhadapan dengan setan, kamu jangan takut. Nah terus sekali waktu malam-malam saya uji. Saya bilang gini, Hok, nek malam ini kamu ketemu setan, apa yang akan kamu lakukan? Dia jawab, ya ditengkeng toh om. Oh gitu, ya wis aku tak lungo. Begitu saya selingker langsung, oh ya moh aku melu kowe. Nah ini sebetulnya sugesti yang belum masuk saudara. Karena melihat situasi dan keadaan yang sepi dan gelap, langsung nyalinya itu kecil. Ya. Ini penting loh, bener. Karena apa? Kalau kita sampai kalah sama setan, kita itu dipermalukan habis loh saudara. Misalnya sekali waktu, ada tetangga saudara yang ngomong, misalnya ngomong sama Dili, Mbak Dili, mbok aku didoake omahku ana setane. Jawabnya gimana? Lu kok ketawa? Jawabnya gimana? Endi setane? Tak paranane. Ayo, mana dia sama saya kuat mana? Harusnya begitu. Paham saudara? Sekarang berani? Dili berani? Nah, mudah-mudahan, jangan mudah-mudahan, yakin, ya. Saya kasih tahu, setan itu nggak ada apa-apanya. Justru setan yang paling menakutkan itu setan yang masuk ke sini nih. Ini yang paling menakutkan. Ya. Ini yang pertama, lewat dulu ya. Kemudian yang kedua, takut dalam persaingan kehidupan. Dalam kita menjalani hidup ini, kadangkala kan kita mesti berbisnis, saudara. Nah, kadangkala kita berhadapan dengan persaingan dunia bisnis. Tetapi belum apa-apa, kadang orang sudah menyerah kalah terlebih dahulu. Takut. Saya pernah punya teman, saudara. Teman saya ini tanya sama saya, menurut kamu saya ini bisnisnya apa? Saya bilang, kamu senangnya bisnis apa? Saya itu senangnya bikin restoran. Kenapa kamu tidak bikin? Bikin saja, itu bidangmu, kau senang di situ. Dia bilang apa? Saya takut karena restoran-restoran di sini tuh besar-besar, hebat-hebat. Nah, ini berarti belum apa-apa sudah kalah. Justru seharusnya saudara mulai menyelidiki. Aku senangnya di restoran, saya mau buka restoran, selidikin dong, makan di restoran itu, yang hebat-hebat itu. Dicicipin satu dulu, oh masakannya cuma begini, aku bisa lebih hebat dari masakan ini. Kita minta pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena yang kita takutkan itu terjadi, saudara. Dan saya katakan orang takut itu sebetulnya orang yang beriman, tetapi iman yang salah. Coba kalau saudara takut kan arahnya fokusnya ke situ terus, betul nggak? Nah itu iman sebetulnya, tapi iman yang belok, yang salah. Sekarang coba kalau dibalik, wah nanti di kota ini akan ada restoran kecil tapi pembelinya banyak sekali. Harusnya kan begitu. Seperti yang saya pernah ceritakan kepada saudara sebuah ilustrasi cerita tentang sales sisir yang disuruh menawarkan sisir ke seorang bante. Bante itu kan pendeta Buddha yang notabene-nya kepalanya gundul semua, saudara. Sekarang disuruh menjualkan sisir. Saudara masih ingat nggak cerita itu? Masih, berarti saya nggak perlu ceritain lagi. Nah itu karena apa? Dia meyakini bahwa aku mampu nih. Persaingan dunia bisnis tentu saja bukan asal saudara, tetapi saudara harus belajar. Oh saya mau buka restoran, saya pelajari dulu restoran yang ada,
enaknya seperti apa, saya belajar dari internet, saya belajar dari mana-mana, kemudian kita adu. Setidak-tidaknya kita punya percaya diri bahwa makanan yang aku akan jual itu bisa lebih enak dari mereka-mereka yang restorannya besar. Karena restoran besar belum tentu enak. Saya pernah pergi ke satu restoran, saya pikir enak karena restorannya besar, tapi nggak enak babar pisan, saudara. Udah masakannya cemplang, ya nggak enak pokoknya, mahal lagi. Saya bilang ini restoran besar tapi nggak enak masakannya. Nah, jadi kita harus berani mengsugesti diri bahwa aku jauh lebih laku daripada restoran yang lain. Tapi tentu kita harus belajar. Paham, saudara? Contoh gampang, nggak usah jauh-jauh lah, saya saja. Saya ini kan enggak pernah sekolah teologi ya, saudara. Ya toh? Secara ilmu saya kalah karena saya nggak punya titel. Kalau ditanya Pak Lukas titelnya apa? Saya S3, SD, SMP, SMA. Beda dengan orang yang titelnya STH, MA. Ya, doktor atau apa. Tapi bukan berarti lalu saya mengkeret, tidak berani bersaing dengan mereka. Kalau saudara lihat, saya menyampaikan firman Tuhan, saya upload di YouTube, saudara. Dan itu sudah masuk persaingan dunia. Berarti khotbah saya itu harus didengar oleh orang di seluruh dunia ini, khususnya yang bisa berbahasa Indonesia, dan saya layak untuk ditandingkan dengan mereka. Dan saya berani. Kenapa? Karena saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini benar gitu loh, menurut firman Tuhan. Baik itu masalah nama Yahweh, masalah 7 hari raya, masalah nama Yesua, ya, dan sebagainya, masalah Torah. Karena ada dasar, dan saya mau belajar. Nah, coba kalau saya tidak belajar, wah pasti saya akan takut, saudara. Makanya kalau ada orang seperti dulu waktu saya di organisasi lama, saya berani menghadapi dari departemen teologi, ya, coba tunjukkan di mana kesalahan saya, mereka tidak bisa menemukan kesalahan. Nah, ini harus kita sikapi dengan keyakinan bahwa aku mampu bersaing di dalam dunia ini. Amin. Kemudian yang ketiga, takut terhadap barang atau binatang tertentu. Saya dulu takut coro, saudara. Saya berulang kali berdoa sama Tuhan. Kalau saya khotbah, jangan sekali-kali ada coro lewat masuk ke kehilat ini. Saya tidak peduli jemaat itu yang datang banyak, begitu ada coro mak kelebat, tak tinggal lari. Saya nggak urusan, saya mau dikata-katain apa kayak masa bodoh, itulah saya. Ya. Tapi saya menyadari itu sebuah kekurangan. Dan saya katakan, andai kata betul-betul saya khotbah masuk ke sini, waduh, kacau saja. Tapi sekarang saya berani pegang coro, saudara. Saya harus berani atasi itu. Saya berlatih konsentrasi. Saya nanti saudara akan tahu ya sampai sejauh apa yang harus kita lakukan terhadap rasa takut ini. Nanti di bagian belakang saya tunjukkan cara-caranya kita menghadapi. Tapi jelas takut yang benar, saudara. Jangan dumeh menghadapi rasa takut. Mungkin kalau ini dikonotasikan negatif, karena yang nonton, yang dengerin kan banyak. Nanti ada yang konotasi, wah aku masih tidak punya duit, aku mau merampok bank, beri saya keberanian. Nah itu ngawur namanya kalau begitu. Ya, bukan itu maksudnya, saudara. Tetapi keberanian yang benar. Seperti banyak pendeta-pendeta yang ngerti nama Yahweh tapi dia tidak berani. Itu kan takut, saudara. Dia ngerti itu kebenaran, dan ini penting sekali karena itu basic iman kita di situ. Sudah ketakutan. Apalagi seperti saya tahun 2000 awal lagi waktu itu. Belum ada satupun gereja yang secara institusi terang-terangan mengatakan saya menolak nama itu.
Dan saya memanggil Yahweh, belum ada. Baru satu-satunya saya, saudara. Kenapa? Karena saya juga melatih untuk saya punya keberanian untuk menegakkan satu kebenaran yang ada dalam pengajaran yang saya sampaikan ini. Nah, ini rasa takut dalam persaingan, rasa takut terhadap barang atau binatang tertentu, rasa takut terhadap ancaman, ini juga. Berapa banyak gembala-gembala sidang, saya kemarin diceritain oleh teman yang dari Surabaya, saudara-saudara, ada pendeta yang sudah menerima Yahweh. Wah, dia semangatnya luar biasa. Tapi begitu dia disidang oleh organisasinya, lalu dikatakan kalau kamu masih terus, kamu saya pecat. Langsung dia mengkeret dan dia memberi pengumuman kepada teman-temannya yang lain bahwa kalau ada tentang pemberitaan nama Yahweh, saya nggak usah dilibatkan. Saya dukung dalam doa saja dari rumah, katanya. Wah, ini kan ngeri, saudara. Ya. Ini takut ancaman. Ancaman ini biasanya saya memberitahu orang yang tukang ancam itu sebetulnya pengecut. Ini saya melatih saudara untuk punya keberanian. Ya, jadi jangan pernah kita takut dengan ancaman. Ya. Kemudian yang 5, yaitu takut bayangan ciptaannya sendiri. Seperti yang tadi Ria sampaikan. Wah, takut kenapa? Karena mukanya serem. Dili juga bilang mukanya serem. Sekarang tak hapus, nggak ada mukanya deh. Masih juga takut, saudara. Nanti kalau sudah seperti itu, kita mau jalan ke sana, kita bikin ciptaan sendiri. Oh, nanti di sana ada monster yang besar, yang hitam, yang menakutkan. Saya ingat Afram juga begitu. Masa di kamar saya dia ketakutan, ya. Begitu saya keluar sudah teriak-teriak. Saya bilang, kenapa teriak-teriak? Takut apa? Takut setan. Mana ada setan di kamar Grandpa? Nggak ada yang berani setannya. Ya. Nah, ini kan contoh takut bayangan ciptaannya sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus punya keberanian. Saya sedang melatih Afram sekarang untuk saya katakan kalau di sekolah harus panggil Yesua. Afram takut, takut yang ditakutin apa? Coba lihat Grandpa itu, kalau khotbah di kematian, coba yang nonton siapa? Banyak kan yang nonton? Tapi Grandpa berani mengatakan Yahweh dan Yesua. Jadi didorong terus, kasih semangat terus, supaya punya keberanian. Nah ini, ya ini jenis-jenis ketakutan tuh seperti ini. Sekarang kita lihat yang berikutnya, saudara. Takut untuk memulai, takut untuk bertemu pejabat. Dulu pernah ada jemaat ya yang kalau ketemu sama wali kota dia belum apa-apa sudah ketakutan. Saya katakan kalau ketemu wali kota saja takut, berarti Anda sudah kalah sebelum berperang. Kamu bikin kesalahan enggak? Enggak. Kenapa mesti takut? Ya, Pak Lurahnya sini dulu, yang dulu ya, lurah yang dulu. Kalau diundang wali kota mesti datang ke pastori dulu. Pak Pendeta, saya dipanggil Pak Wali Kota, tolong Pak, saya didoain. Saya bilang oke, saya doakan. Ya. Jangan takut. Saya bilang gini, loh saya ini Pak, saya jangankan kok ketemu wali kota, presiden sih saya nggak takut saya. Kecuali kalau orangnya itu tiap hari makannya paku beling, nah itu lain masalahnya. Tapi selama masih makan nasi, ngapain kita takut? Wong kita nggak salah kok. Ya. Nah ini, takut ketemu orang kaya, takut ditolak, takut untuk berbisnis, takut gagal. Lalu bagaimana mengatasi rasa takut? Coba kita baca sejenak, saudara. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Mari kita lihat sejenak, saudara. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh apa? Roh ketakutan.
melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Nah ini, jadi kalau kita takut, jelas itu bukan dari Tuhan, saudara, tetapi bisa dari berbagai faktor, karena mungkin kita pernah mengalami sesuatu yang tidak nyaman sehingga kita jadi takut. Kita pernah mungkin gak dianggap sama orang, makanya saya kalau ketemu orang saya hargai mereka, siapapun ya. Jadi orang itu supaya punya keberanian untuk bisa ketemu dengan orang lain. Nah ini bagaimana mengatasinya? Kita lihat, kita tidak bisa mengubah masalah, tetapi mengubah respon. Ini loh pentingnya, saudara. Masalah tetap jalan, nggak apa-apa, tetapi yang kita ubah itu responnya gitu loh. Rumusnya adalah kondisi ditambah respon. Ini hasilnya. Jadi kalau kondisinya buruk, kita merespon buruk, hasilnya pasti buruk. Paham nggak, saudara? Jadi kalau situasinya buruk, kita meresponi dengan buruk, hasilnya pasti buruk. Tapi sebaliknya, kalau si kondisinya buruk, tetapi kita responi dengan baik, hasilnya pasti baik. Jadi kuncinya ada di sini, di respon. Tergantung kita meresponi sesuatu itu ke bawah atau ke atas, gitu saja. Jangan pernah kita meresponi sesuatu langsung ke bawah dulu. Belum apa-apa sudah kalah duluan. Kalau seperti itu repot, saudara. Kita nggak akan bisa bergerak. Bahkan mungkin ada orang yang terlalu berat ketakutannya sampai dia tidak berani keluar rumah. Nah, di sini lihat. Kualitas pertanyaan akan membawa hasil tertentu. Contoh pertanyaannya kenapa? Ya, seringkali kita akan mendatangkan sesuatu yang negatif. Itu sebabnya buat pertanyaan, apa makna positif dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi artinya ketika kita berhadapan dengan masalah, kita buat sebuah pertanyaan, kenapa? Kenapa masalah ini kok bisa mendatangkan negatif, itu apa? Membuat saya menjadi takut, yang ditakutkan itu apa? Dan saya perlu kasih tahu kepada saudara bahwa orang yang takut batin sesuatu itu sama saja menciptakan sesuatu. Misalnya, saya sudah umur 25 tahun kok belum ada yang suka ya sama saya. Pasti batin. Wah, jangan-jangan saya tidak menikah nih. Itu sebetulnya menciptakan, saudara. Menciptakan diri kita tidak menikah. Saya mau membuat usaha, tapi belum apa-apa saya sudah berkata, waduh saingannya besar-besar. Berarti kalau saingannya besar-besar, buat pertanyaan, kenapa emang? Ya takut kalau nanti kalah saingan. Berarti kata kuncinya adalah kalah saingan. Tetapi kenapa tidak kita balik saja? Sainganku besar-besar dan orang akan tahu bahwa sekalipun warung saya kecil, tapi paling laris di kota Magelang ini. Bisa nggak kira-kira kita bikin ucapan begitu? Bisa saja, tergantung kita mau atau tidak. Pola kita berpikir itu yang menjadi penentu, saudara. Kalau pola pikir kita selalu diwarnai ketakutan, ketakutan itu kan sesuatu yang negatif kita tarik, ya hasilnya negatif. Tapi kalau positif kita tarik, hasilnya akan positif. Ya, nah ini yang penting di situ. Kemudian, sering dalam ketakutan orang melakukan penundaan. Padahal penundaan adalah silent killer, ya, pembunuh yang bergerak pelan-pelan, bergerak secara diam-diam. Kalau mau menunda harus memiliki alasan yang kuat. Jadi jangan karena takut lalu menunda. Jadi
ketakutan bersembunyi di balik penundaan. Seolah-olah orang melihatnya wajah kita itu wajah menunda, tapi sebetulnya wajahnya itu wajah takut. Sama seperti saran dari beberapa orang dulu sebelum ketika kita pertama kali memanggil nama Bapa, orang mengatakan apa? Mbok ndak usah. Nanti kalau kita memanggil nama Yahweh, jemaat lari semua. Nanti bagaimana gereja kita sedang hebat-hebatnya di kota ini. Nah ini kan sudah tercipta sebuah bayangan. Ya. Nanti kalau jemaatnya lari, berarti saya tidak makan. Kalau saya tidak makan, berarti saya akan sakit dan mati. Arahnya begitu. Tapi selama kita ngerti, saya mengatakan apapun yang terjadi, saya harus memberitakan nama Bapa. Karena saya tahu Dia yang akan menolong, melindungi saya. Dan jadilah seperti sekarang, saudara. Tetap eksis, apalagi yang kita ikuti adalah Tuhan yang hidup. Amin. Jadi jangan pernah kita takut. Harus memiliki alasan yang kuat. Kemudian yang berikutnya, penundaan itu sebetulnya kegagalan yang dibuat sendiri. Perhatikan baik-baik kata-kata ini. Penundaan itu sebetulnya kegagalan yang dibuat sendiri. Pernahkah kita mendengar kegagalan adalah sukses yang tertunda? Jadi kalau dibalik, penundaan adalah kegagalan yang diciptakan sendiri. Saya kutip ucapan Thomas Alva Edison. Dia berkata apa? Kebanyakan orang gagal adalah orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka ke titik sukses saat mereka memutuskan untuk menyerah. Perhatikan kata-kata Thomas Alva Edison ini, saudara. Ketika kita bersiap-siap untuk menyerah, sebetulnya di depan kita itu ada titik kesuksesan. Jadi tanggapan kita bagaimana? Tanggapan kita adalah melangkah satu langkah lagi. Masih belum bisa, mau mundur lagi, melangkah satu lagi, pasti akan kena. Itulah yang disampaikan oleh Thomas Alva Edison. Ini luar biasa ucapan ini, saudara. Dia punya energi luar biasa. Kenapa? Setiap kali ada orang yang sudah mau menyerah kalah, Thomas Alva Edison berkata, saya sudah ada di ujung kesuksesan, tinggal melangkah satu langkah lagi, pasti berhasil. Kebanyakan orang tidak bisa melakukan ini. Saya pernah memasang gambar ilustrasi, ada seseorang yang sedang menggali berlian di sebuah gua, saudara. Begitu sudah mendekat itu, berliannya sudah di depan mata nih, tapi menggalinya sudah capek, malas sudah. Aku tak mundur saja. Padahal itu sudah di depan mata. Coba kalau dia mau ketok mungkin 10 kali cangkul itu dimasukkan, dia ketemu berlian. Tapi begitu dia menyerah kalah, dia mundur, dia tidak tahu bahwa berlian itu sudah ada, tinggal sedikit lagi. Dibuka tanahnya, sudah ketemu berlian. Jadi sekali lagi, ketika hari ini saudara berhadapan dengan rasa takut, lalu saudara mau mundur, pikir atau katakan dalam pikiran saudara, kesuksesanku sudah ada di depan mata. Lanjut. Amin. Lanjut. Jangan pernah mundur, saudara. Kembali atas pertanyaan tadi. Bagaimana caranya agar kita tidak takut dengan hal-hal yang tidak wajar? Ini yang harus kita ketahui. Nah, ini dia. Yang pertama, takut itu terjadi karena merasa ingin mengambil milik seseorang. Makanya dibalik, yaitu memberi seseorang. Nah, kalau kita mau, ya, tujuannya adalah memberi kepada seseorang, memberikan kesuksesan, memberikan semangat, kita akan jadi ikut semangat, saudara. Kalau saya nyiapin khotbah,
Kadang kala saya ngantuk-ngantuk, aduh ngantuknya setengah mati. Ya. Tapi hati saya selalu berkata saya harus memberi yang terbaik untuk jemaat. Supaya jemaat bisa disemangati, bisa mendapatkan kemajuan di dalam iman mereka. Jadi ngantuknya jadi hilang. Kemudian yang kedua, ketakutan itu terjadi karena kita merasa kecil dan nothing, nggak ada apa-apanya. Sekarang dibalik, pikirkanlah bahwa kita itu manusia yang sama. Nah ini kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengambil langkah ini, saudara. Dibalik, pikirkan bahwa kita itu manusia sama. Kalau orang itu bisa sukses, saya juga bisa sukses. Saudara berani ngomong begitu enggak? Kayaknya kok lemes banget, apa iya sih gitu loh. Saudara berani enggak mengatakan kalau orang lain bisa sukses, saya pasti bisa? Amin. Ayo coba praktek ngomong sama kiri kanan. Kalau orang lain bisa sukses, aku juga pasti bisa sukses. Ayo ngomong. Ya, saudara, praktek seperti ini itu kadang rasa canggung itu muncul. Bener nggak sih? Tapi saya katakan pasti bener. Kemudian yang berikut, yang ketiga, ketakutan itu terjadi karena ada trauma masa lalu, dan takut itu sebenarnya adalah iman yang salah arah. Ketakutan itu iman yang salah arah. Ketakutan itu kan difokus sama orang, saudara. Diri sendiri itu fokus sama rasa takut. Jadi yang ditakutkan itu terjadi dalam diri kita. Tapi sekarang dibalik, bukan fokusnya pada ketakutan, kekalahan kita, tetapi fokusnya kepada kesuksesan dan keberhasilan kita. Biasanya orang mulai langsung mengkeret, nyalinya hilang, itu ketika dia tiba-tiba mendapatkan sesuatu musibah. Apakah mungkin mengalami kerugian atau mungkin mengalami kegagalan, langsung fokusnya ke situ terus. Dan orang kalau sudah fokusnya ke situ, saya katakan mujizat itu terlalu jauh untuk saudara. Makanya saya memberi semangat kepada saudara, alihkan fokus saudara bukan kepada kegagalan masa lalu, tetapi mengarah kepada hal-hal yang luar biasa. Karena ketakutan itu sama saja menciptakan. Jadi iman yang salah arah, rasa takut itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ketakutan itu terjadi karena tidak suka perubahan, sehingga pikirannya menciptakan bayangan kengerian. Ada orang takut untuk berubah. Saya pernah mendengar ada istilah apa ya, jadi takut untuk melangkah dari zona nyaman ke zona iman. Padahal yang namanya zona iman, tinggal kita mengimani sesuatu yang besar, nanti yang besar itu terjadi dalam diri kita melebihi apa yang bisa kita pikirkan, saudara. Kenapa? Karena ada campur tangan Bapak Yahweh yang menolong saudara. Tapi kalau saudara nggak yakin akan itu, seolah-olah saudara menjalani hidup ini seorang diri. Tapi saya katakan, engkau adalah orang yang luar biasa. Yang amin cuman beberapa orang. Ragu kali ya. Saudara adalah orang yang luar biasa. Ya. Nah, saya katakan ketika kita mengaminkan, itu alam supranatural itu ngerti loh saudara. Dia tangkap kita. Kalau saudara belajar dunia energi, saudara akan tahu bahwa ucapan kita di alam roh itu ditangkap. Kalau misalkan kita itu bicaranya kesuksesan, alam roh yang akan bekerja, yang akan giring kita masuk kesuksesan. Paham saudara? Sekali lagi, kalau kita banyak bicara tentang kesuksesan, maka alam roh itu akan giring saudara masuk ke dalam kesuksesan. Tapi sebaliknya, kalau pikiran kita hal-hal yang negatif, maka alam roh yang mengarah ke negatif juga akan menyeret saudara masuk ke hal-hal yang negatif. Jadi pikirkanlah terus hal-hal yang positif. Nah ini ya,
Usaha terus meskipun situasi semakin sulit. Situasi boleh sulit, tapi yakinlah kita punya nilai plus karena kita tidak sendiri tetapi bersama dengan Roh Kudus. Saya teringat ucapannya Billy Graham, saudara. Dr. Billy Graham itu saya pegang kata-katanya ketika saya pertama masuk di kota Magelang. Ya, ada jemaat yang memberitahu begini, bahwa saya ini ibarat ditaruh di hutan belantara. Di situ sepi, tidak ada orang. Tapi saya ingat kata-kata Dr. Billy Graham yang mengatakan, jikalau aku ditaruh di hutan, maka hutan itu akan aku rombak menjadi kota, karena aku tidak sendiri tetapi bersama dengan Roh Kudus. Nah, itu saya pegang, saudara. Jadi sekalipun jumlah jemaat cuma 8 orang, tapi saya tidak berkecil hati. Saya yakin paling tidak saya punya keinginan jemaat 100 pasti akan dapat, dan ternyata dapat. Ya, kalau saudara yang ngikutin saya dari gereja lama pasti tahu betapa sepak terjang kesulitan yang begitu mengerikan, jumlah yang cuman sedikit, tapi saya tidak gentar sekalipun. Kemudian yang berikutnya, ketakutan itu membutakan peluang yang ada di sekitar kita, sehingga bikin konsep yang salah akan pertolongan Tuhan. Sekali lagi, ketakutan itu membutakan peluang yang ada di sekitar kita, sehingga bikin konsep yang salah akan pertolongan Tuhan. Saya pernah membaca sebuah ilustrasi, saudara. Kisah tentang seorang pendeta. Seorang pendeta ini tinggal di satu gereja, dan gerejanya itu kebanjiran. Dari pihak pemerintah sudah mengumumkan bahwa semua harus mengungsi. Pak pendeta ini bertahan dan berkata, nanti Tuhan yang akan tolong saya. Nah, pada waktu itu, saudara, datanglah perahu karet menghampiri rumahnya Pak pendeta. Orang yang membawa perahu karet ini berkata, ayo Pak pendeta, naik ke perahu, cepat, sebentar lagi ini air bah akan semakin tinggi, kita tenggelam. Pak pendeta berkata, tidak, Tuhan yang akan tolong saya, bahwa saya akan tetap hidup. Orang yang ada di dalam perahu karet berkata, nanti kan bisa didatangin lagi Pak pendeta, yang penting kita ngungsi dulu, nanti balik lagi. Pak pendeta tetap berkata, nanti Tuhan yang akan tolong saya. Ya sudah, karena nggak mau ditolong, ya sudah, dia pergi. Kemudian datanglah rombongan tentara. Rombongan tentara juga datang. Ayo Pak pendeta keluar, naik truk sekarang. Ini sudah mulai tinggi airnya. Pak pendeta bilang, tidak, nanti Tuhan yang akan menolong saya, Tuhan yang akan bela saya. Kemudian tentara-tentara ini pergi karena Pak pendeta nggak mau pergi. Lalu datanglah helikopter. Ini sudah mulai meninggi, Pak pendetanya sudah mulai di atas atap. Helikopternya datang, ayo Pak pendeta naik cepat. Pak pendetanya bilang, tidak, nanti Tuhan yang akan tolong saya. Wah, itu helikopternya akhirnya pergi juga, saudara. Lalu singkat cerita, air itu betul-betul meninggi dan Pak pendetanya tenggelam mati, saudara. Pada waktu mati, dia dibawa rohnya ke surga. Lalu di sana dia protes sama Tuhan. Tuhan, bukankah saya sudah memberitahu kepada banyak orang bahwa saya akan hidup, tetapi kenapa kok saya harus mati? Kenapa seolah-olah engkau tidak memberi pertolongan? Bukankah aku sudah memberitahu bahwa Tuhan yang akan tolong saya? Lalu Tuhan ngomong sama malaikat, hei malaikat, emangnya kamu tidak memberi pertolongan sama Pak pendeta ini? Malaikatnya marah dan berkata, ini kurang ajar ini pendeta ini. Saya sudah kirim pertolongan 3. Yang pertama perahu karet, Pak pendeta menolak. Dikirim tentara, Pak pendeta menolak juga. Dikirim helikopter, menolak juga. Emang Pak pendeta tahu
Itu yang ngirim siapa? Saya itu loh yang ngirim. Pendetanya nggak bisa berbuat apa-apa, saudara, sambil tertunduk malu dia. Nah, di sini dari ilustrasi cerita ini, ketakutan itu membutakan peluang yang ada. Ada 3 peluang: perahu karet, ada truk tentara, dan helikopter. Dia abaikan. Dianggap itu kan manusia. Pertolonganku Tuhan, emang Tuhan tahu-tahu jegret berdiri di situ, diangkat. Begitu konsep dari mana? Pertolongan itu memang Tuhan bisa pakai manusia manapun. Amin. Ya. Jadi kalau saudara nanti katakanlah bukan nanti ya, saya tidak berharap, misalnya ada yang mengalami tantangan dan kesulitan sementara orang di Keilat gak ada yang bisa tolong, dan yang menolong orang dari agama lain itu datangnya dari Bapak Yahweh juga. Ini yang harus kita ketahui, saudara. Cuman Bapak Yahweh pakai orang dari kepercayaan lain gitu loh. Jangan malah pindah agama. Kemudian yang berikutnya, peluang dan keberuntungan itu sebenarnya ada di sekitar kita, yang Tuhan siapkan, cuma kitanya yang belum siap karena belum cukup umur dan belum mampu menerimanya. Nah ini, karena kita nggak siap, saudara, belum cukup umur, belum dewasa tingkat pemikirannya, sehingga dianggap pertolongan Tuhan itu harusnya ya seperti konsep saya. Jadi Tuhan itu dilogikakan, saudara. Kalau Tuhan sudah dilogikakan, itu repot. Saya katakan kalau Tuhan dilogikakan, biasanya tidak ada pertolongan. Karena langsung Tuhan yang maha besar itu dikotakkan di pikiran saudara. Padahal Tuhan itu sanggup menolong saudara dengan cara apapun yang Tuhan mau. Amin. Ketika kita berhadapan dengan tantangan yang besar, jangan melogikakan. Jangan masuk dalam dunia logik. Seperti bangsa Israel ketika dia diserang oleh pasukan Fir'aun, Fir'aunnya ikut turun tangan lagi, saudara. Sementara di depan ada lautan Kolsom. Ayo, pakai logika kalau bisa. Logikanya apa? Mabur ke atas, saudara, terbang ke atas. Tapi terbangnya mau pakai apa? Orang sebegitu banyak. Tetapi saya katakan bahwa kesulitan sebesar apapun, tangan Bapak Yahweh itu sanggup menjadikan kesulitan itu menjadi jalan keluar yang hebat. Haleluya. Sama seperti lautan Kolsom itu kan kesulitan itu. Lautan Kolsom itu kan masalah itu. Tetapi tangan Yahweh sanggup menjadikan masalah itu justru jalan keluar. Mulut bangsa Israel tadinya berkata apa? Waduh, kita mati pasti, akan tenggelam oleh lautan Kolsom. Dia marah-marah sama Mose. Kamu pikir tidak ada kuburan di Mesir? Kita akan dikubur di tempat ini. Begitu Mose angkat tangan, masalah jadi jalan keluar. Amen. Jadi hari ini apapun masalahmu, jangan pernah takut karena Tuhan beserta saudara. Haleluya. Yakin saja Tuhan pasti akan tolong. Ya. Kita lihat yang berikutnya. Bagaimana mengetahuinya kalau aku sudah cukup umur dan sudah siap? Tuhan memakainya lewat ujian. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu memberikan helikopter ke Afram, saudara. Tapi dia tidak bisa mengemudikan. Helikopter yang pertama sudah remuk bunyuk, tidak karu-karuan. Ya, saya pikir saya tunggu lebih besar, tak kasih lebih besar, waduh juga nggak bisa juga. Akhirnya saya simpen aja di sana. Saya pikir ya udah nanti dah. Kalau sudah bisa ya, sudah nalar istilahnya, baru nanti saya kasihkan. Ya. Kalau enggak, itu kan mainnya kan susah, saudara. Ya, mesti tepat
pegangnya remote. Jadi akhirnya apa? Berantakan. Ini kenapa? Karena belum siap, masih terlalu kecil. Ya. Jadi kalau kita belum siap, kita tidak akan mendapat banyak hal. Ya. Kesalahan banyak orang adalah saat ditolak atau mengalami tekanan, menyalahkan mereka dan memusuhinya. Sebenarnya mereka cuma dipinjam Tuhan untuk menguji apakah saudara sudah siap menerima sesuatu darinya. Jadi urusan kita itu jangan ke samping, saudara. Urusan kita itu selalu ke atas, selalu ke Tuhan. Yakin saja, saudara, jangan takut. Sekali lagi, hindarkan rasa takut dan buat saudara berpikir hal-hal yang positif, berpikir hal-hal yang besar. Maka apa yang saudara pikirkan itu pasti terjadi, saudara. Sekali lagi saya katakan, pasti terjadi. Haleluya. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, pasti terjadi. Ya. Makanya jangan berpikir hal-hal yang negatif dan menakutkan. Nah, saudara lihat ini, Simpson yang minta kekuatan baru untuk yang terakhir kalinya. Ya, nah ini penting ya, coba kita baca sedikit sebagai ayat kita yang terakhir di dalam kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-28. Begini bunyinya. Dan berserulah Simpson kepada Yahweh serta berkata, "Ya Tuhan Yahweh, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Elohim, supaya dengan satu pembalasan aku membalaskan kepada orang Filistin kedua mataku ini." Nah, apa yang kita tarik kesimpulan dari ucapan Simpson ini, saudara? Yang kita bisa tarik adalah Simpson minta kekuatan baru dari Tuhan. Ya. Jadi yang penting adalah minta kekuatan. Kalau kita kuat, situasi apapun bisa kita atasi. Ya, saya tulis di sini ya, ditulis ini dari apa ini? Quote Sarden K. Dikatakan apa? Don't ask God to make your life easier, ask Him to make you a stronger person. Ya, ini kalau diterjemahkan kira-kira jangan minta kepada Tuhan untuk membuat hidupmu lebih mudah. Mintalah kepada Dia untuk membuat kamu menjadi orang yang lebih kuat, stronger. Jadi yang penting kita mengatasi situasi. Bukan Tuhan berilah jalan hidupku itu lunak. Saya katakan jalan hidup di akhir zaman itu semakin keras, bukan lunak. Makanya saya sering mengatakan kalau kita lunak pada diri kita, maka hidup menjadi keras. Tapi sebaliknya, kalau kita keras terhadap diri sendiri, maka hidup itu bisa menjadi lunak. Kenapa? Karena kita punya kedisiplinan yang tinggi dengan Tuhan. Nah, ini yang terakhir, saudara-saudara. Lakukan sekarang. Nanti saya ajak saudara, ini kita punya waktu 5 menit ya, saya akan coba ajak praktek saudara ya. Saudara saya suruh duduk diam, rileks dan pejamkan mata. Lalu pikirkan apa yang menjadi ketakutan saudara. Setelah itu katakan, aku punya Tuhan yang hebat, bersamanya aku akan aman. Yang keempat, jika ketakutan pada manusia atau sinode atau jemaat itu tidak wajar, bayangkan resikonya di hadapan Tuhan. Bahwa resikonya itu lebih besar kalau kita tidak taat kepada Tuhan. Ini mungkin cocok untuk para gembala, tapi yang ini untuk kita. Ya. Oke, saudara-saudara, saya rasa apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal untuk saudara menghadapi rasa takut di kemudian hari. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Sekarang kita akan